Selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Banten hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Bersama saya Evrelia Rizky, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikan berita utama hari ini. Perayaan Waisak di sejumlah daerah berlangsung hikmat. Polisi tangkap 3 pengedar ganja dan tramadol di Pandeglang, Banten. Kita langsung ke berita pertama pemirsa, perayaan Waisak oleh umat Buddha mengukuhkan Provinsi Banten sebagai daerah keberagaman dan toleransi antar etnis maupun agama. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar memaknai libur bersama atas perayaan Hari Waisak menjadi cerminan kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Sikap saling menghormati pada perayaan Hari Keagamaan dinilai sudah mengakar di Banten. Masyarakat juga sudah sadar bahwa kerukunan menjadi modal dasar dalam kemajuan bangsa. Masyarakat juga sudah sadar bahwa kerukunan menjadi modal dasar dalam kemajuan bangsa dan negara. Sehingga merekatkan keutuhan umat beragama harus tetap dipertahankan sebagai modal pembangunan. Hari Waisak ini ditetapkan sebagai libur nasional. Artinya pertama yang sangat mendasar bahwa ini cerminan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan kita saling menghormati dari keagamaan itu atau kepercayaan atau hari-hari besar lain yang kita peringati bersama. Karenanya tentu pertama kita berterima kasih sekali atas toleransi di Provinsi Banten itu sangat baik. Dari Kabupaten Serang, Bilal Hardiansyah, TVRI Banten. Ya pemirsa, ibadah umat Buddha peringati Hari Raya Waisak 2024 di Vihara Avalokitesvara, Banten berjalan dengan hikmat. Perayaan Hari Raya Waisak 2024 dengan tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia juga dilakukan oleh umat Buddha di Banten. Salah satu umat Buddha, yaitu Mei, ditemui usai beribadah berharap di Waisak kali ini bisa meningkatkan spiritualnya sesuai ilahi. Kegiatan ibadah umat Buddha juga dijaga oleh pihak kepolisian dari Polsek Kasemen, Polresta Serang Kota dan juga Polda Banten. Harapannya sih ya semoga jalan spiritual saya makin bagus aja sesuai yang ilahi. Dari Kota Serang, Mega Trakawinanggi, TVRI Banten. Pemirsa, perayaan Waisak membawa berkah bagi pedagang burung pipit, salah satunya yang berjualan di Vihara Avalokitesvara Banten, kawasan Banten Lama, Kota Serang, Banten. Para penjual burung pipit dan merpati mengaku sudah menyiapkan 700 burung pipit yang dijual dengan harga 3 hingga 5.000 rupiah. Kiwil, salah seorang pedagang mengaku sudah 20 tahun berjualan burung, terutama di hari-hari besar seperti Waisak, Imlek, maupun ibadah setiap minggu. Burung yang dijual pun akan habis terjual karena biasanya banyak umat Buddha yang sudah memesan dan membeli untuk dilepaskan kembali. Seperti diketahui, melepas burung pipit bagi para umat Buddha dipercaya akan membuang sial bagi mereka. Biasa di sini jualan. Berapa harganya itu? Kalau untuk harga variasi ada 3.000, ada 5.000 per biji. Burung apa aja biasanya jual? Di sini adanya burung peking sama burung merpati di Vihara Avalokitesvara Banten sini. Emang biasanya di momen perayaan-perayaan ini suka ramai pembeli? Kalau untuk pembeli hari Minggu, hari-hari libur aja saya jualan di sini, lumayan. Masuk perayaan Waisak? Ya, Waisak yang setahun 3 kali, perayaan besar juga. Dari Kota Serang, Mega Trakawinanggi, TVRI Banten.
Ya pemirsa, pada momen libur lebaran ini, stasiun Rangkas Bitung Lebak Banten dipadati penumpang. Para penumpang ini merupakan warga Jabodetabek dan Banten yang akan berlibur ke kampung halaman. Libur cuti bersama menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk berlibur. Tingginya antusiasme warga ini terlihat di stasiun Rangkas Bitung Lebak Banten. Kereta memang masih menjadi transportasi andalan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Nita, salah satu penumpang asal Jakarta, mengaku akan berwisata ke kampung suku Baduy selama 2 hari untuk mengisi waktu libur. Liburannya? 2 hari sampai besok. Oh gitu. Kenapa pilih ke Baduy ini teh? Karena unik aja sih. Oh gitu. Saya ya pengen tahu desa pedalaman itu di Baduy itu suku Baduy itu gimana gitu kehidupannya. Oh gitu. Baru pertama kali apa udah sering nih teh? Ini pertama kali sih kalau yang ke desa Baduynya, Mas. Dari Lebak Banten, Saiful Ramdhani melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan sasaran BPKP bukan untuk mencari kesalahan atau memasang jebakan, namun melakukan pencegahan penyimpangan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengawas internasional pemerintahan 2024. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana. Bukan memasang jebakan. Wah ini keliru, diemin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana. Mestinya ke sana. Dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat. Ke depan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit, viralkan, ada apa viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan masyarakat itu. Dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat. Sekali lagi sudah sering saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang. Tidak. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lebak menggelar kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrim atau Klasik secara serentak. Klasik menyasar 10 desa yang menjadi fokus stunting di 6 kecamatan. Enam kecamatan yang menjadi fokus stunting, yakni Rangkas Bitung, Maja, Cijaku, Luidamar, Cimarga, dan Cibadak. Dengan fokus menyasar 10 desa yang termasuk ke dalam kategori rawan stunting dan kemiskinan ekstrim, kegiatan ini melibatkan kementerian, lembaga, Pemprov Banten, lintas perangkat daerah Lebak, pelaku usaha, dan mitra strategis secara terpadu dan terintegrasi. Dalam kegiatan menyajikan galeri edukasi pencegahan stunting, kampanye gerakan bantuan anak stunting, pelayanan KB gratis, pembagian telur, gerakan pangan murah,
pembagian benih, konseling ASI eksklusif, hingga screening anemia remaja. PJ Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan, upaya penanganan stunting dilakukan setiap saat. Upaya penanganan stunting pada tahun ini dilakukan secara masif dengan melibatkan 18 perangkat daerah melalui 33 program, 44 kegiatan, dan 90 subkegiatan. Mewujudkan bagaimana penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebak. Gebiar klasik ini juga menjadi salah satu langkah upaya kita, ikhtiar kita, pemerintah daerah dalam rangka untuk upaya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Lebak. Alokasikan anggaran yang dipergunakan melalui strategi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif mencapai 184.580 miliar. Dari Lebak, Banten, Saiful Ramdhani, TVRI Banten. Ya pemirsa, memang dengan adanya program ini sangat membantu dan berguna sekali bagi masyarakat. Dan konon ini selalu ada setiap tahunnya dan semoga saja program ini bisa selalu ada hingga tahun-tahun berikutnya agar bisa membantu banyak masyarakat. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Tetap di dunia anak, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Depo Event. Yuk kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam Banten hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Polres Pandeglang menangkap 3 pengedar narkoba. Para pelaku mengaku bahwa obat terlarang ini, jenis heksimer dan tramadol ini juga dijual kepada nelayan. Selain mengamankan 2 orang pengedar ganja dan seorang pengedar obat terlarang, Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, Banten juga mengamankan barang bukti berupa obat tramadol sebanyak 370 butir, serta heksimer sebanyak 1.424 butir, ganja sebanyak 24 paket, 1 unit handphone, hingga uang hasil penjualan. DS pelaku pengedar obat tanpa resep dokter ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labuan. Selain menjual kepada anak muda, karena di Labuan banyak nelayan, pelaku pun menjual obat tersebut kepada nelayan. Para pelaku bertransaksi sistem COD. Dari keterangan pelaku pengedar obat, sempat menjual kepada nelayan dengan iming-iming manfaat obat dapat meningkatkan semangat ketika minum obat tersebut. Karena di situ penjualannya di pinggir pantai nelayan, jalur pinggir pantai, itu di wilayah Caringin. Nah, keterangan daripada si tersangka ini, kenapa nelayan juga membeli obat-obat ini, katanya menurut si pembeli itu dia sebagai obat apa namanya, penyemangat, begitu. Itu pada itu salah sekali ya. Itu bisa melakukan kecanduan dan bisa menyerang kesehatan pribadinya. Karena masyarakat tidak paham dengan hal seperti itu, dia menyerang alat-alat vital kesehatan ini, contohnya jantung, paru-paru, ginjal, itu serah pelan-pelan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Pandeglang, Dendi Sudrajat, TVRI Banten.
Pemirsa, 5 calon jemaah haji asal kota Tangerang Selatan batal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan meninggal dunia dan sakit. Calon jemaah haji dari Tangerang Selatan sudah 2 gelombang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Tercatat ada 5 jemaah haji batal berangkat. 2 diantaranya dikarenakan meninggal dunia, sedangkan 3 jemaah lainnya menderita sakit stroke. Rizky Waludin Kasih, penyelenggara haji dan umroh Kemenak Tangsel, mengatakan 2 orang tersebut meninggal tak lama sebelum keberangkatan. Tak hanya karena meninggal dunia, ada 3 calon jemaah yang tidak bisa berangkat karena sakit stroke. 5 orang yang tak bisa berangkat tersebut, Rizky memastikan tak ada yang menggantikan. Ada beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat dikarenakan dia sakit dan meninggal dunia. Yang tidak bisa berangkat karena meninggal dunia ada 2 orang pas saat pada pemberangkatan. Dan yang sakit parah karena stroke itu ada 3 orang. Sehingga kami open seat atau jemaah yang tidak berangkat berjumlah 5 orang karena pada saat mau berangkat mereka sudah tidak bisa tergantikan. Karena pramanifest sudah dikirim ke Pondok Gede. 1.208 calon jemaah haji asal Tangsel dibagi menjadi 4 kloter keberangkatan, di mana gelombang pertama 393 jemaah dan gelombang kedua 385 jemaah sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Tangerang Selatan, Muhalko Pandi, TVRI Banten melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha 1445 Hijriah, pemeriksaan hewan kurban di Kota Serang diperketat untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut atau kuku atau PMK. Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, baik sapi, kerbau, dan kambing, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Serang telah membentuk tim monitoring kesehatan hewan. Pembentukan tim itu bertujuan agar hewan ternak yang digunakan untuk kurban Idul Adha sehat dan bebas dari serangan penyakit mulut dan kaki atau PMK. Namun sejauh ini, pihak dinas hingga kini belum mendapatkan laporan ditemukan hewan ternak yang terjangkit PMK. Namun pemeriksaan tetap akan diperketat guna mengantisipasi penyakit itu. Pemeriksaan terhadap keluar masuk hewan kurban juga diperketat dan harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat agar hewan yang didatangkan dari luar daerah tidak membawa penyakit hewan ternak yang ada di Kota Serang. Untuk sementara saya masih dapat laporan beberapa kondisinya itu masih dalam tahap monitoring, survei untuk veteriner. Kondisinya cuma sekedar itu doang. Ada yang sudah terjangkit, Pak? Belum. Masih aman? Masih posisinya masih aman. Yang diantisipasi penyakit apa, Pak? Masih dalam posisi penyakit yang kuku, mulut, dan hidung. Dari Kota Serang, Mega Trakawinanggi, TVRI Banten. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon melakukan tes wawancara terhadap ratusan calon anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk tingkat kelurahan. Dari ratusan calon anggota PPS, KPU akan menetapkan sebanyak 129 anggota PPS. Tes wawancara ratusan calon anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS dilakukan secara maraton dengan menempatkan secara berkelompok di hadapan 5 komisioner KPU Kota Cilegon. Ketua KPU Kota Cilegon, Fatur Rahman mengatakan, tes wawancara ini merupakan tahap akhir dari serangkaian dalam perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara dalam menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Tes wawancara yang dilakukan untuk mengetahui jejak rekam dan wawasan kepemiluan hingga netralitas terhadap ratusan orang calon anggota PPS ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut yang mulai dari pagi hingga malam hari. Sebagai panitia pemungutan suara, ini tahap akhir dari proses seleksi yang awal pendaftar PPS Kota Cilegon sebanyak 484 orang. Dan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 366 orang dan yang lolos CAT ada 289 orang. Dari 289 orang ini kita melakukan wawancara, kita ingin melihat rekam jejaknya, track recordnya, integritasnya, kinerjanya dan kerja secara tim. Selain itu juga kita mewawancara terkait juga dengan teknis kepemiluan.
Dari 289 orang, KPU Kota Cilegon membutuhkan tenaga panitia pemungutan suara untuk tingkat kelurahan sebanyak 123 orang yang akan ditempatkan di masing-masing kelurahan sebanyak 3 orang PPS. Adi Muktadim, TVRI Banten. Ya pemirsa, Dewan Pengawas LPP TVRI berharap TVRI Banten yang baru mengudara sejak minggu lalu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Banten. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa tugas TVRI memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Stasiun penyiaran harus ada di setiap provinsi. Salah satunya TVRI Banten yang baru mengudara pada 13 Mei 2024. Stasiun penyiaran lokal tersebut diharapkan mampu mengangkat konten lokal kepada masyarakat, mengembangkan ekonomi, hingga peruntukan koneksitas informasi antar provinsi. Dewas LPP TVRI Danang Sangga Buana menginginkan untuk menarik perhatian masyarakat, layar TVRI dapat lebih mengedepankan program tayangan bagi anak-anak muda. Hal itu disampaikan saat meninjau gedung TVRI Stasiun Banten bersama Kepala TVRI Stasiun DKI Jakarta, Erwin Hendarwin, yang ada di kawasan Walantaka, Kota Serang, Banten. Jadi gini, pemirsa kita ini kan didominasi oleh anak-anak usia muda. Nah, saya berharap teman-teman redaksi atau teman-teman produksi program bisa menampilkan berita-berita atau tayangan yang disukai oleh anak-anak muda. Misalnya tentang teknologi, kemudian tentang pendidikan, tentang budaya, tentang adat istiadat lokal, yang tentu itu dikemas secara fun, secara nyaman, dan secara enak untuk ditonton. Jadi segmennya segmen muda, karena Banten ini juga mayoritas di people-nya itu dihuni oleh anak-anak muda. Dari Kota Serang, Banten, tim redaksi TVRI Banten. Pemirsa, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengklaim Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kota Cilegon naik sebesar 78,24%. Seiring berkembangnya laju pertumbuhan dan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, membuat pemerintah Kota Cilegon fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dibandingkan pembangunan fisik infrastruktur. Naiknya indeks pembangunan manusia, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sektor pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang dikelilingi dengan berbagai macam industri di Kota Cilegon. Dan ini terlihat bahwa IPM kita naik. Indeks pembangunan manusia itu naik ke Cilegon. Ya, kita sudah mencapai 78,24, Banten 75,77, dan nasional masih di angka 74 sekian. Artinya bahwa IPM itu dibagi menjadi 3 kan. Yang pertama pendidikan, kesehatan, sama satu lagi daya beli masyarakat yang begitu signifikan, begitu tinggi di Kota Cilegon tadi. Pak, yang paling dikhawatirkan Pak Wali juga persoalan perencanaan difokuskan mestinya Pak. Seharusnya ada, makanya kita mau meminta Pak Sekda untuk bersama teman-teman yang peduli terhadap lingkungan itu berangkat ke beberapa daerah untuk mempelajari. Pemkot Cilegon akan terus mengawal indeks pembangunan manusia dalam menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Adi Muktadim, TVRI Banten. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan kembali 3 cuplikan berita utama hari ini. Perayaan Waisak di sejumlah daerah berlangsung hikmat. Polisi tangkap 3 pengedar ganja dan tramadol di Pandeglang, Banten. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami dalam Banten hari ini. Akhirnya saya Evrelia Rizky bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.